Setelah film Pak Diki. Setelah film. Mungkin sama seperti itu. Jadi Karamang Pidana bisa apa sih? Akhirnya satu negara menyatakan dia film itu menghilang dan sampai saat ini di buku tersebut tidak rumah Prabu Siliwangi sampai hari ini. Torsi, ngorek informasi. Ada. Dan kebanyakan orang yang percaya itu masih dalam ada hari-hari tertentu gitu kan, ini nyuguh lah kalau sebenarnya nyuguh gitu kan buat Prabu Siliwangi gitu kan, dengan foto yang bisa apalah intinya kayak foto kayak gambar mau itu sebelum kamu di Islamin agamanya apaan? nah itu mungkin Sunda Wiwitan gitu. Sunda Wiwitan Karena prinsip Parai ada itu percayaan Muharram namanya. ya. Nah itu dimasukkan fase eta jadi si posisi tanda berbenturan dengan kita yang sejarah yang tertulis sama elementari sama kalau kita mediasi ada ide ilmunya yang bisa tarik turun dia ngobrol komunikasi dia akan berbeda sejarah yang asli beda sama yang tertulis itu dari beda mulut ke mulut dirangkum akhirnya bakal bisa tumpah bakal ketemu rancu. Nah, jika diurut sampai suatu bab, nanti di situ berbeda-beda gitu. Nah, saya kan belajar sejarah bukan dari. Nah. Kalau informasinya dari kuncen, misalkan kuncen di suatu tempatnya pasti ada kuncen. Kuncen itu merupakan satu hal sejarah lah. Kan kuncen pasti punya cerita di dia mah gini. Itu bisa jadi patokan ya. Saya mana sebenarnya Iya. Lokasi tentang pelajaran tertentu. Oh iya. Itu jadi pusat masuk ke itu tentang akidah. Nah itu berbenturan dengan akidah segala tadi Kiai. Tapi apapun itu, ya itulah. Makanya menerangkan sulit tapi kalau kurang baca itu jelas dari awal sampai akhir. Itu jelas perjalanan Pajajaran sampai nanti akhir zaman. Udah pasti ketentuan dari yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan datang. Wangsit, waktu enggak. Makanya saya pegang benar, saya pegang. Dan pada endingnya nanti kita tuh cari orang itu. Yang disebut bukan manusia, bukan presiden, tapi ajang ulang. Jangan tanah baik, ada lagi. Untuk jangan, anak sedikit lah, mau menjelang. Itu beres sekali. Ceruk dari gitu. Ngomong sudah cukup puas jawabannya? Cukup. Tapi berarti di itu berarti. Iya. Buat memperingati orang-orang yang udah nggak ada. Nah gimana nih kita wangsit ini? Emang benar. Sejauh ini orang awam bilang wangsit itu jatuhnya nomor. Anak juga mikirnya gitu, wangsit nomor di pasar. Nomor betul. Kalau mencari itu lutut itu kan. Jaya lah gitu. Rame deh ya. Karena percaya kadinya. Nanti kak bangkong dikerok nih kak. Bangkong dikerok sih. Nanti kak bangkong lantai apa? Detik ya unggul. Terus tangkal naon pakai korek barong dibalikeun ini kan dibakar. Anggarnya sebenarnya kalau menurut anak nyari nomor itu bukan ke makam, bukan ke bangkong, tapi ke laut. Kalau di laut coba. Terkontar dong. Bener kan? Betul, meluruskan. pernah dikontak. Soalnya kalau masuk ke ranah nama Prabu itu sampai mamahnya Ibu Dewi Sumili yang dimakamkan di Galunggung itu umurnya ratusan tahun. Dia hanya ini mati di zaman masuk. Dia hidup sebelum
Nah, anak apa Ibu Isabel itu adalah nasab dari ajengan Kikisi. Teman. Ya, apa kita? Itu mamanya kan. Sebelum zaman Rasul. Ibunya itu teh. Jadi itu hidupnya ratusan tahun. Berarti Muslim. ngalamin Rasulullah lahir ngalamin. Nggak ketemu. Dia meninggal setelah Rasulullah lahir. Jadi dia hidupnya zaman Tapi Nabi tahu. Enggak tahu ya ketemu atau tidaknya. Cuman menurut versi ajaran di sana dia udah lahir ratusan tahun. Hanya ini mati. Menanti. Berarti sebelum Rasulullah lahir juga dia udah beriman. Mungkin Kan ini beda. beda. Hah? Perkembangan ya udah. Belum Ya Islam. mungkin masih apa tuh? Kita Nunggu masih Injil. Iya. Cuman nunggu Nabi akhir zaman. Iya. Wah, Itu teh ibunya. Ibunya dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang mana kayak ini? pernah Sri Baduga, Sri Baduga aja. Sumedang. Oh, Sri Baduga mana bukan cuma Galuh. Oh enggak. Sri Baduga. Nendong. Maharaja. Galuh Ciamis. Ciamis. Oh, berarti udah marah udah. Galuh. Ya. Dan emang Terus di ada Ciamis. situsnya di Galunggung itu ada. Di Di Galuh. Pada Kembang. Mana yang Di Galuh Sebelum. Makamnya itu. Sebelum. Jadi ketika Galuh meletus itu akibat apa? Aduh. Magma yang sudah tidak kuat di Awan. Tapi Dia tahu aku suka laharan. nggak teka sebrot gitu. Sama hanya sama rumahnya aja dengan fetis. Ya. Itu dilewat di Benar. itu dilewat. Di lara itu apa namanya? Lahar panas tuh. Jauh Emang Galunggung betul. tidak pernah tumbuh di tempat yang Kan lain. tuh ngobrol sama itu kan main ketemu itu ada time. Prof Mansur. Siap jalan saya. Saya pernah ketemu teh sama kakek orang udah meninggal. Tokoh sejarahnya NU ahli sejarah NU Jawa Timur Agus Sunyoto. Kiai di sini. Saya pernah ikut ngobrol sama beliau sehari sama Agus Sunyoto, sehari sama Prof Mansur. Memang beliau dua-duanya punya dua versi. Tapi dua-duanya ilmiah karena memang statusnya profesor. Kalau Prof Agus Sunyoto bilangnya bukan Hindu, bukan Hindu Buddha. Kenapa pesawat 15 Islam udah masuk? Dan Habib itu langsung masif ya, karakternya masif. Kalau Prof Sunyoto bilang sebetulnya masyarakat Sunda itu bukan Hindu Buddha itu adanya di istana. Karena ada kelas kasta Brahmana dan sebagainya. Iya. Masyarakat Sunda itu, masyarakat Pulau Jawa itu salah satu masyarakat Sunda dan sebagainya, agamanya adalah kapitayan. Kapitayan jadi nama keyakinannya kapitayan. Nama agama dari apa? Lalu alam. Saya nggak pernah. Kalau profesi Prof Agus Kapitayan. nama agamanya kapitayan. Nah dari kapitayan oleh para wali songo di switch ke Islam gampang. Banyak persamaan. Banyak persamaannya ada di wujud cidabako. Tidak. Di akidah. Jadi kalau kapitayan itu dan akhirnya ada di arsitek masjid yang khas hanya ada di Pulau Jawa arsitek masjid. Hanya sampai hari ini wujud arsiteknya masih ada masjid di Pulau Jawa. Sampai masjid kita ini pasti dulunya begitu. Mengambil dari situ. Jadi Tidak berubah konsep. kalau bahasanya Prof Agus Sunyoto baru 2 bulan yang lalu beliau meninggal. Prof Agus teh. Kalau Prof Mansur udah tua banget sama kalau Prof Agus bilang kapitayan itu jadi dia menyembah sang yang itu karena sebut sang yang iya yang jadi kalau bahasa kita ilah iya yang ditinggikan yang ditinggikan gitu. Kalau bahasanya beliau kapitayan itu tidak menyembah banyak dewa, dia sudah monoteisme. Satu. Dan karakter Tuhannya tidak seperti Tuhan di istana. Banyak cabang. Tidak diwujudkan. Tidak, nah itu yang itu yang membuat Gampang. agama dia mudah masuk ke Islam. Jadi karena Tuhan tidak diwujudkan, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan, tidak diimajiner, tidak bisa dibayangkan, dia menyembah menghadap sesuatu ruang hampa.
Jadi kalau orang kapita itu kalau ibadahnya gitu ya, menghadap ruang kosong, hampa, gelap. Ya. Yang tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak bisa dibayangkan. Goa. Goa betul. Bahasanya jadi kayak Goa. Nah, Orang-orang hakikat. Goa. katanya ini gitu. Nah akhirnya dipindahkan ke masjid. Hanya masjid khas di Indonesia. Imamnya dihadap dengan ruang kosong. Tajuk. Tidak tajuk. Kan hari ini kalau masjid kita nih dapat Rata. ruang kanan kiri mimbar Rata, ada kosong. rata. Ada gitu set Masuk eh, dalam yang Dulu pikiran. yang dulu, yang dulu ya. Yang kalau dulu biasanya kan gitu. Iya, iya. Terus Kamar. kamar kalau kan sekarang ruang sound system jadi ruang apa? Iya, iya. Masjid khas masjid itu kan hanya ada di Indonesia. Awalnya sih. Oh berarti itu yang membuat mudah Islam masuk. Nah, ketika memasuki konsep tahun Iya sudah. Saya karena pinteran kiri kapital. salah Ji. Saya lah. Anjing ngapain dong? Haji dalam pikiran. Karena bebasin aja. karena kapitayan sendiri kan dia tidak Tuhan itu laisa kami selisayun gitu ya, masuk konsep laisa kami selisayun. Tuhan kan tidak dibayangkan, tidak serupa dengan makhluk. Ya, Ya, ya. Kayak masuk ke dalam konsep ketuhanan Islam, Allah tidak serupa dengan makhluk. ya. Tidak bisa dibayangkan, tidak berawal, tidak berakhir. Nah, Betul. itulah salah satu konsep di tauhid yang diterima oleh kapitayan. Sehingga abad 15 masyarakat Islam itu jumlahnya bolong-bolong pisan. Beda dengan fase sebelum abad 15. Kalau pas versi Prof Agus Sunyoto Betul. gitu. Jadi menyempurnakan keimanannya juga Betul. Jadi kalau bahasa Prof Agus Sunyoto mah orang Pulau Jawa itu kalau rakyatnya mayoritas sudah bertauhid, hanya belum berislam gitu. Ya. Iya, iya. Makanya itu teh Pulau Jawa. Sunda, Jawa, Sunda Pulau Jawa bagian barat. Spesifikasi mungkin Sunda ya. Sunda. Spesifikasi Sunda. Soalnya wali itu cuma satu. Hanya saya Hidayatullah yang masuk Jawa Barat. Sebelumnya kan yang 8 Iya. Jawa Tengah. Iya, iya. Makanya itu lebih mudah. di Apakah berhubungan Majapahit nggak bisa masuk menguasai daerah Sunda. Sunda karena berbeda kepercayaan itu? Saya nggak bahas sampai situ memang. Kalau itu Tapi memang kalau kata Prof sekolah kedua-duanya oleh Prof Agus dan Prof Mantul, perang Tubat itu bukan buat perang Tubat itu Nah. baru muncul apa literatur sejarahnya Hah? baru muncul abad 18. Betul. Kenapa Cik? Kenapa Cik? Itu disuruh orang Belanda nyuruh orang Bali bikin tulisan. yang Pajajaran. Jadi memang tidak ada sejarahnya. Pajajaran dengan Majapahit itu kalau menurut beliau tidak ada bukti yang Dan itu mas sebetulnya rombongan orang meninggal. Diserang ya. kalau menurut pakil literaturnya apa itu namanya? Saya lupa ya literaturnya. Babat apa? Itu bikinnya baru muncul di abad 18 kan, setelah sebelum abad 18 literatur itu tidak ditemukan. Jadi perang antara masyarakat Jawa dan masyarakat Sunda itu memang kalau berprofesi keduanya itu versinya VOC dan Belanda. VOC. Di perempuan Makanya saya punya teman Kang Ibnu, dia belajar Sunda itu sampai ke Belanda, sampai Belanda dia. Jadi memang pada akhirnya dia sangat sayang sama Sunda, sampai dia belajar Sunda. Padahal dia turunan empuk sampai sekarang masih bikin empuk, masih keris. Ya, bantu buat garis. Setelah tahu sejarahnya pasti dari belajar dulu. Makanya balik lagi ke Bangsa. Orang Sunda bakal digeruk, orang Sunda bakal digeruk. Karena ada banyak persamaan dari awal tadi. Masa asli, Anak asal. anak asal, beda. Tabayun. Bayung. Saya tuh. Saya tertarik.
Malah. Kalau ada belajar baru. Disembunyikan. Tapi anak potong dulu. Ini mewakili pertanyaan dari Habib Ali nih ke Haji sama ke Kiai. Ada nggak dalam sejarah itu catatan tahun secara detail? Ada. Mungkin tahun 1000 sekian, 1000 sekian. Itu pertanyaan Habib Ali dalam satu pembahasan Ya, sejarah. itu pernah ngobrol. Pasti nanya itu Habib Ali. Ini ada wakilin. Ada. Di Cimalaka bukunya Pemandian. disimpan. Itu disimpan di museum. Sejarah asli kejadian tahun itu ditulis di buku lembar dan itu dibaca setiap mulut. Mana Kiel? Mana Pajajaran. Ya. Itu bukan yang di keraton, bukan Nah. museum. Karena museum itu perundungan inti politik kekuasaan semua di situ. Sudah. Yang aslinya itu ada. Jadi makanya di situ lihat dan tahu persis. Ada. Cuma saya itu belajar kan ketika itu. Jadi ayo Tahun Hijriah. itu tahu banget. Hijrah apa Masehi kayak yang terlampir dalam satu sejarah itu? Itu nyarita aja dah. Man tertulis. Bisa mewakili pertanyaan Habib Ali ya, gitu. Karena kemarin pertanyaan seperti itu. Kalau budak-budak milenial pasti variasi yang tahunnya yang persis yang tahun. Cuma Habib Ali bukan milenial, umur-umuran kita Habib Ali. Ini bagus sebenarnya obrolan semacam ini. Orang-orang dulu Samina Wata. Samina Wata. Orang-orang sekarang ada Samina Wata lagi. Ya kan? Dulu abai-abai itu kalau ngajar gitu ya, antum baceng. Kalau sekarang pasti hijau jawabannya. Masuk logis tuh. Betul Haji. Nah itu berarti pertanyaan Habib Ali itu analis. Betul, analis. Sebenarnya itu nggak usah dibahas. Hah? Nggak usah dibahas. Mau dibahas lagi. Ya, karena ulama-ulama kita, sepuh-sepuh kita zaman dulu udah nyiapin jalur yang paling terbaik. Kita tinggal ikutin aja. Ya. Itulah bahasa Samina Wata. Jadi jangan jadi alasan buat Mendebat gitu. mendebatnya. Iya. Bisa. Betul. Dapat jawabannya Kak. Dapat jawab. Saya coba WA Habib Ali. Dia tadi. Mudah-mudahan yang tadi menerima. Mudah-mudahan menerima. Tadi komen majelis jika gitu kan. Kalau nggak menerima nanti diskusi ini ada lagi. Fatwa. Kita bikin khusus. Karena waktu pembahasan pertama ke situ terus. Iya. Banyak karena ya logika sih. Tapi itu terlalu berat. Betul berat. Karena itu diajar sampai tahun gitu. Dan kalau itu terlalu berat, akhirnya apa? Nggak muncul faedahnya. Ya. Ya. Kalau udah nggak muncul faedahnya, gimana? Kita nggak dapat kurus. Tujuan kita kan mereka Berkata makin bangga dengan Ana udah dengar satu cerita itu aja pokoknya. Prabu Kian Santang ketemu sama alias saja. alias saja udah beres itu. Di situ. Ya kan, dan ditambah lagi waktu Sunan Gunung Jati mendengar anaknya Sunan Gunung Jati dengar azan subuh. Ya. Dari mana katanya itu azan subuh katanya. Ternyata dari sana. Dia kejar ke sana. Ternyata dia mau ketemu abahnya Sunan Gunung Jati. Selesai di situ. Anak pernah ke makam Sunan Gunung Jati, anak pernah datang ke makam salah satu wali juga di Banten lama. ya saya Maulana Hasanuddin. Iya, saya mau lagi Hasanuddin. Selesai di situ. Ya. Berarti benar ceritanya. Iya. Iya kan? Udah ada sejarahnya. Orang mau ngomong apa pun nggak bisa. Itu udah ada sejarah. Soalnya yang pernikahan dari istri pertama itu sampai sekarang nggak lapis. Ya, istilah Yang pertama kan muncul itu yang dari Mas Bamaran dan semua jadi karawang. Sunan Rahmat Arif Suci, Prabu Kian Santang, Maulana Sungsang, Abdul Jilbab, Mafidah Jilbab. Dan yang ketiga, Besar Santang itu melahirkan wali sisa tidak.
Ya, Negara Kristen. Habaib berarti semuanya. Masih ini juga kalau lihat sejarah Sunan Gunung Jati betul. Iya ya, Sunan Gunung Jati. Setelah Sunan Gunung Jati ini kan nggak tahu apa ya, itu sih nggak tahu gimana. Salah satu yang pegang data sih Arabito yang jelaskan. Sekarang ini kan lagi banyak ini Kalimantan Dulu sini. Guru Zaini. Ya, apa ngurus kumpul? Guru Zaini ini nggak pernah ngaku habaib. Tapi hari ini silsilahnya itu dari Asyakra. Masya Allah. Ali dulu sebelumnya. Ada yang bilang ada itu. Apa ngurus kumpul maksudnya? Tapi Ada belum. Arab itu udah bikin. Tuan Ijai. Ya dulu itu. Cuman masih belum pasti. Belum pasti. Ada yang viral. Tapi secara Muka memang tidak, tapi kalau untuk lihat anak-anaknya enggak, mukanya juga muka Timur Tengah itu, muka-muka. kurang siji, memang anak-anak bener. Cuman dia orang Cuma dia tidak Islam. berjabang ya, tidak berjabang ya. Terus si kembar juga. Makanya sekali mantan Wah, itu apa Zaini ini orang paling cinta sama Ahlul Bait. Sekali mantan itu cintanya banget sama Ahlul Bait. dia demen banget sama Maulid Singkuro. Makanya cinta banget sama Habib Anis. Setiap Anis datang dari bandara tuh udah bertangkap merah. Udah Habib Anis. Pak, kalau acara hall acara di Partapura harus ada Habib Anis. Kalau acara di hall Solo, dulunya harus ada. Karena Martapura itu banyak di Solo ternyata. Sampai meninggalnya aja nggak jauhan. Ini nih cerita ini koma nih. Koma dari setahun ya. Dari bulan Desember ke Januari setahun. Tahun betul nggak salah, betul betul setahun gitu. Koma minggu saya. Nah, sebelum koma itu udah janji dia mau ikut ke hallnya Solo. Tahu-tahu dia koma. Bronkitis. Paru-paru. Sampai ya dokter dia ngomong ini udah bisa selamat kan? Ini dia selamat. Allah kasih jalan kembali lagi deh. Yang pertama kali saya tanya kemana aja kata saya ikut hall Solo kata dia. Makam Habib Anis. Lalu berapa kali tuh ke makamnya Habib Anis itu malam-malam sama saya Bagir ke sana tutup kata kuncinya buka gitu masih zaman apa keliling ke sana kemari kalau lewat Solo ya pasti ziarah ke makam Habib Anis itu Habib Ali. Itu mah tak murah bisa ambil cinta semua sama Habaib. Sampai Maulid aja di sana bilang bukan Maulid, Habsian. Soalnya dibaca oleh Singkuro. Yang Masya Allahnya lagi pernah Kalimantan. Pernah. Wah. Bisa rata gitu katanya. Ya betul. Islam itu benar-benar kental sampai masuk ke pasarnya itu ada ayat Quran tentang riba. Di pasar. Nah, Masya Allah. jual belinya pakai akad masih. Ya betul. Di belakang. Ah. Sampingnya. Betul betul. Oh, anak keren. Keren. Kalau anak bapak itu lama dinas di Martapura, di Banjarbaru. Dan anak nyaksiin walinya dulunya nyaksiin. Belum pernah, cuma waktu ada ziarah anak ini. Anak ngomong katanya kalau benar wali katanya, lu belum tahu katanya. Tapi kalau benar wali, anak pengen minta sesuatu yang bisa bikin kaget katanya. Gak lama udah kelar dari ziarah keluar, bener. Anak ketemu teman anak udah lama, anak gak kenal. Anak kaget siapa ini salah kan? Alhamdulillah iya kan. Masa gak kenal ini siapa? Gak tau ya guru anak waktu di kalau kalian nggak ada di Kalimantan katanya hebat. Katanya bener wali. Wali. Lawan Anies juga. Cuman
Hanya bisa dulu ya, bikin kayak orang hancur. pejabat-pejabat Indonesia itu sebenarnya sampai Hamoko, Soeharto, juga Ardila. Ciamis dan juga. Yang mana? Habib Anis. Solo. Di Reward. Jalan Kapten Mulyadi. Dia terakhir sebelum corona. Wah itu kalau udah setiap tahun sebelum corona rame minta ampun. Penjibun. Yang untung itu satu kotak yang untung. Oh, Hotel-hotel itu pada penuh. Dan yang paling banyak datang orang Madura. Paling banyak. Booking sebulan di Madura. Betul. Makanya sekarang yang habaib yang udah sepuh yang masya Allah itu udah mulai susah. Itu udah pernah diambil. Betul. Makanya manfaatin yang masih ada. Karena kemarin di kampung ketemu guru ngaji gitu kan, jadi ada satu sumber memang kemarin seperti orang juga sama berbagi. Jadi bentuk mahabbahnya kita terhadap para habaib itu sebagai bukti nyata bahwa kita rindu dan cinta terhadap Rasulullah SAW. Dan insya Allah jadi sama kita. Itu kemarin ketemu guru ngaji gitu kan, dibilang mama sekarang ngaji di mana, bilang mama bagi di soal gitu kan. Gitu oke kamera. Gitu. berarti bapak lebih ke akhirat. Gimana bisa apa? Depend terus gimana?